Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Meski sempat tidak sadarkan diri, korban selamat dan alami trauma. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongakkan pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan temuan jasad pria tewas di pohon di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga seorang dosen di Universitas Negeri Makassar. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menggelar olah TKP. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses autopsi. Dari keterangan petugas, jasad korban awalnya ditemukan salah seorang warga yang melintas di tempat kejadian. Korban diduga seorang dosen di Universitas Negeri Makassar. Hingga kini polisi masih selidiki penyebab kematian korban. Laporan dari warga bahwa ada mayat ditemukan di Jalan Karungkung ini. Untuk sampai saat ini identitas pelaku kami belum tahu nama. Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Korban diduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Sudah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik Wanwi sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagat Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penahanan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan karena sehari sebelum hilang mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain tukang ojek, pemirsa, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tidak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Kasus ini diduga terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Kota Mulia.
Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Pakuan Limbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Elumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, tragis seorang pesepeda yang melintasi jembatan Suramadu jadi korban tabrak lari. Korban tewas akibat luka parah di kepala usai ditabrak mobil pickup. Pagi mau melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korbannya tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Di jalur roda 4, terus ada anggota dari PJR kalau nggak salah itu melakukan evakuasi. Kemungkinan di jalur roda 4 yang ditabrak itu kayaknya sepeda gunung kayaknya itu, Mas. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami microslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat. Evakuasi korban dilakukan petugas pemadam kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang pria yang terjepit di rel pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dengan menggunakan peralatan penyelamatan, petugas mengeluarkan kaki korban yang terjepit selama setengah jam. Akhirnya korban berhasil diselamatkan. Korban mengalami luka ringan. Korban mengaku akibat kondisi lokasi yang gelap membuatnya tidak melihat lubang saat melintasi rel bersama keluarganya. Mungkin karena gelap sama itunya nggak tahu ada jalan yang ada lubang, jadi kakinya langsung masuk kejeblos ke dalam. Bukan warga asli sini ya, makanya jatuh ke situ, Pak. Untuk evakuasi tidak ada kendala karena kita tahu posisi dan celah untuk memasukkan peralatan cukup lebar. Jadi dengan kondisi hujan dan malam hari yang gelap dengan pencahayaan yang ada di peralatan kami semua berjalan lancar. Petugas mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati saat berjalan di malam hari, apalagi di lokasi minim penerangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Kita ke informasi temuan bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Pemirsa, berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Namun untuk evakuasi tim SAR masih terkendala cuaca buruk. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratamajaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratamajaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI Eko Suyatno menyebutkan dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratamajaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SMC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratamajaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan